Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit, sama-sama belajar ya, mengenai pertanian, yaitu tanaman cabai. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kebun yang ini ya. Ini kebun milik saya sendiri. Ini saya gunakan sistem yang tidak biasanya, atau istilahnya ini kita gunakan sistem potong pucuk ya. Jadi biasanya kan saya menanam tidak saya gunakan sistem potong pucuk. Ini kita gunakan sistem potong pucuk. Apa itu sistem potong pucuk? Yaitu ketika tanaman umur 3 minggu itu kita pangkas ataupun kita gunting ya bagian ujung ataupun tunas trubus daripada tanaman utama pohon cabai, dan akan muncul tunas-tunas baru ataupun tunas-tunas air di sampingnya, yang itu cukup banyak ya. Dan kita akan melakukan pemilihan ataupun seleksi dari beberapa tunas tersebut yang bagus. Itu akan satu tanaman, itu akan kita cari 2 ataupun 3 yang bagus dan akan kita jadikan cabang-cabang utama. Nah, yang ini tanaman umur 2,5 bulan ya, sekitar umur 2,5 bulan. Seperti ini tanamannya ini. Kalau kita lihat cukup rimbun ya, karena memang rantingnya akan lebih banyak daripada yang kita gunakan sistem biasa. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sampai penuh ya. Nah, ini sampai penuh. Nah, coba kita lihat yang sini. Nah, itu sampai penuh kan. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi ranting-rantingnya cukup banyak sekali ya. Ini sangat banyak sekali ranting-rantingnya. Nah, ini bagian atasnya seperti ini. Nah, bagaimana prakteknya ataupun sistem pemotongannya? Mungkin saya perlihatkan sedikit ya, ataupun saya kasih gambaran. Jadi misalnya contohnya ini tanaman ini. Nah, ini kebetulan satu lubang itu saya kasih 2 tanaman ya. Nah, seperti itu, ada 2 tanaman. Ini ada 2, ada yang 1. Soalnya kemarin di sini pas saya tanam curah hujan sangat tinggi sekali, sehingga ada kemungkinan yang mati itu cukup banyak. Jadi saya mengantisipasinya dengan menanam satu lubang itu ada 2. Kalau memang ada salah satu yang mati, jadi tidak saya lakukan penyulaman. Tapi kalau 2 hidup ya saya biarin saja. Jadi ketika kita tanam di lahan itu, kita dari pembenihan umur 3 minggu ya di sana ya, lalu kita bawa ke lahan, lalu kita istilahnya angin-anginkan selama 3 hari, tetap pada pagi dan sore kita siram. Habis itu setelah 3 hari kita baru melakukan penanaman di lubang-lubang tanam ini, dan kita tunggu sampai umur 3 minggu ya. 3 minggu ketika dia sudah menyesuaikan dengan lingkungan tanah di sini dan sudah tumbuh subur, dan kita sudah jarang melakukan penyulaman, mana yang mati mana yang hidup, dan diharapkan 3 minggu itu sudah kelihatan pada hidup. Lalu kita lakukan pemotongan pucuk. Nah, ini kita perlihatkan ya. Nah, ini kan batang utama. Ini batang utama. Lalu kita potong. Nah, ini dulu adalah pucuk daripada batang utama ya. Kita potong
pakai gunting. Habis itu akan muncul tunas-tunas air cukup banyak di sini. Nah, itu kita pilih mana yang bagus, kita pilih 2 ataupun 3. Yang ini 2 ya, sama yang ini juga 2. Nah, ini juga 2, ini sama ini. Nah, yang ini 2. Dulu ada banyak ini termasuk ini kita potong dulu. Nah, ini ada 2, ini yang bagus. Nah, jadi satu tanaman itu akan menghasilkan 2 batang utama. Dan jika ada 2 tanaman, ini ada 4 ini batang utama. Jadi akan lebih banyak. Nah, seperti ini. Dan ini sudah mulai bunga ini. Nah, jadi biasanya hanya satu tanaman langsung muncul V1. Ketika satu tanaman dia akan muncul 2 V, ini sama itu. Dan ketika ada 2 seperti ini maka akan muncul 4 dan hasilnya akan rimbun seperti ini. Nah, begitu juga yang sebelah sana, yaitu itu batang utama, lalu dulu kita potong pucuknya, lalu akan muncul beberapa tunas air. Nah, kita pilih 2 ini dulu yang bagus-bagus, 2, lalu kita rempeli ya. Nah, lalu muncul V. Dan ketika kita menggunakan sistem ini, tentu saja ada beberapa sistem yang kita rubah, seperti jarak tanam. Biasanya kan saya menggunakan jarak tanam 45 cm ya. Kalau ini kita gunakan 60 cm jaraknya ini. Kalau yang ini tetap biasa ya, jarak yang biasa karena lebar mulsa ya, sesuai dengan biasanya. Tapi jarak yang antar ini, nah ini terlihat sangat jauh-jauh sekali kan. Nah, ini kita gunakan 60 cm, jadi cukup lebar, sehingga diharapkan ketika dia sudah cukup besar dan rimbun seperti ini ya, masih ada rongga-rongga seperti ini. Walaupun ini kedepannya juga pasti akan berbenturan ya. Nah, ini seperti ini sudah berbenturan ini dia. Tentu saja ketika kita menggunakan sistem seperti ini, kita harus semakin rajin dalam melakukan perawatan ataupun penyemprotan ya khususnya. Karena semakin banyak dahan, semakin rimbun, munculnya penyakit akan semakin tinggi, terutama pada saat musim penghujan seperti ini. Itu jamur itu sangat mudah sekali untuk tumbuh karena kelembaban yang tinggi ya. Nah, ini palet-palet seperti ini juga harus sering kita bersihkan ya, agar kelembaban di bawah juga terjaga. Nah, seperti ini terlihat, kalau kita lihat dari bawah ya, terlihat sangat banyak sekali rantingnya ini. Biasanya kan satu lubang tanam ada satu naik ke atas, tapi ini bisa banyak sekali di bawah. Nah, itu cukup banyak sekali ya di bawah ya. Nah, seperti ini misalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Biasanya kan hanya 1 seperti ini, lalu V ini ada 4. Perbedaan lainnya yaitu ketika kita menggunakan cara seperti ini, tentu saja kita akan melakukan tali ataupun penalinan itu berbeda dari biasanya ya. Jadi tidak hanya melakukan 1 kali penalinan dalam 1 ranting di bawah V ya, tapi kita akan melakukan penalinan yang cukup banyak karena sangat banyaknya ranting. Itu juga berpengaruh terhadap ketahanan ya daripada tanaman itu sendiri. Coba kita kasih beberapa contoh ya tentang cara penalinan pada sistem yang kita gunakan seperti ini. Nah, ini misalnya, biasanya kalau kita tanam sistem biasa, dia akan 1 tanaman seperti ini dan V,
lalu kita tali pada V tersebut. Tapi kalau kita gunakan sistem potong pucuk, dan akan muncul banyak sekali tunas-tunas air yang akan kita manfaatkan ataupun kita tumbuh suburkan, maka akan banyak sekali rafia-rafia ataupun tali-tali yang akan kita beri tali pada tanaman tersebut, karena diharapkan satu. Nah ini misalnya, nah ini kan tunas air satu, batang utama tunas air satu. Nah ini kan di V pertama, lalu kita tali ke ajir, lalu ada lagi berikutnya ini tunas air sedang kita hidupkan. Nah ini V pertama, ini langsung kita tali seperti ini. Berikutnya ada lagi yang ini seperti ini ya, ini kita tali juga. Begitu juga yang lainnya seperti yang sebelah sana. Nah itu ada berapa itu, 1, 2, 3, 4, juga ada 4 itu di sini, yang ini, dan yang atas itu. Nah karena tunas airnya yang kita pelihara juga ada 4. Jadi itu beberapa trik ataupun beberapa dari metode dalam potong pucuk dan juga perawatannya. Dan juga untuk pemupukan ya ini sedikit berbeda ya, harus semakin sering juga supaya kebutuhan nutrisi dapat terjaga juga. Karena jika potong pucuk kan dia akan semakin banyak seperti ini. Nah ini banyak sekali dia dahan-dahan ataupun ranting-rantingnya ini ya. Bisa kalau kita lakukan 4 saja tunas air yang kita pelihara, berarti kan sudah 4 kali dari biasanya dalam satu lubang tanam ya. Misalnya kita pelihara 4 tunas air yang kita pelihara, itu kan sudah 1:4. Akibatnya dia akan semakin rimbun, dan kebutuhan daripada nutrisi ataupun makanannya juga harus semakin banyak supaya bisa seimbang dan pertumbuhannya juga bagus. Nah ini seperti ini misalnya, dia sangat rimbun sekali ya. Nah ini ada tunas air yang sampai naik ke atas, dan kita tali juga di V ini. Nah ini terlihat sangat banyak sekali ya bunga dan buah kecil-kecilnya ini. Ini umur tanaman sekitar 2,5 bulan. Nanti kita akan reviewkan lagi bagaimana perkembangan dari tanaman ini, dari kebun ini ya, yang kita gunakan sistem potong pucuk, dan bagaimana juga perbandingannya ataupun dibanding dengan sistem biasa, tentang keekonomian ya hasilnya, dan juga perbandingan dengan pengeluaran perawatan dan sebagainya. Semoga bisa menginformasikan dan kita saling berbagi pengalaman ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review, saling belajar, sama-sama berbagi pengalaman tentang bertani, khususnya ini tanaman cabai ya. Silahkan simak juga video-video yang lain di channel YouTube Ismanto Info, atau nanti saya tuliskan link di deskripsi bawah ya. Tekan-tekan tinggal ngeklik mengenai beberapa hal tentang pertanian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.